Selamat pagi kepada pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengadakan kebaktian pemuda. Sebelum mulai puji-pujian, mari kita bersama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus memimpin pujian. Sebagai pujian yang pertama kita nyanyikan pujian nomor 58. Yesus pimpin. Yesus pimpin, ku tak sunyi, Tuhan bimbingku tenteram, baik siang maupun malam, Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena anugerahnya pimpinku. Ada kala susah duka, ada kala bergembira, baik bahaya maupun senang, Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena anugerahnya pimpinku. Ku mau pegang tangan Tuhan dari kini sampai surga, baik susah maupun senang, Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena anugerahnya pimpinku. Kala sampai akhir hidup, musuh jahat ku kalahkan, mahkotaku telah tersedia, Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena anugerahnya pimpinku. Kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memimpin dan menyertai segala kehidupan kita hari demi hari, baik susah maupun senang, baik kita mengalami bahaya yang mengancam, atau mungkin kita pernah merasa kita nggak punya jalan keluar, tapi Tuhan membukakan jalan bagi kita. Ketika kita sedang lemah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, kita mau bersama-sama belajar untuk lebih setia dalam mengikut Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Untuk pujian selanjutnya, kita nyanyikan pujian nomor 108. Ikut Al-Masih. Ku
sebagai pengikut Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan dengan banyak rintangan dan godaan yang bisa berasal dari diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Tetapi dalam Lukas 9 ayat 23 katanya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Maka hendaknya ketika kita dihadapkan dengan rintangan dan godaan, kita mau tetap berjuang untuk melawan sampai pada akhirnya. Puji-pujian sampai di sini, biarlah kiranya segala puji-pujian yang kita nyanyikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada pembawa firman dipersilakan. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan kembali. Sebelum kita melanjutkan kebaktian pemuda kita, mari kita sama-sama kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus melanjutkan kebaktian pemuda pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sama-sama menyanyikan Kidung Rohani nomor 378. Kita mari sama-sama buka Kidung Rohani kita. Kidung Rohani nomor 378, Percaya dan Taat. Yang pertama, kalau kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita dalam melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di yang kedua, tiada beban berat, tiada kesusahan, karena Dia telah tanggung semuanya. Tiada kecewa, tiada lagi duka, hidup dalam anugerah Tuhan. Percayalah, taat pada Yesus, agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Bait yang ketiga. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sampai ku persembahkan semua kasih sukacita hanya bagi mereka yang hidup percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus, agar hidup bahagia. Taat dan bait yang terakhir. Dalam rumah Tuhan, duduk di kaki-Nya, atau berjalan di sisi-Nya, kemanapun juga Dia utusku pergi, hanyalah percaya dan taat.
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, suatu pujian yang benar-benar bisa menguatkan hati kita untuk mengikuti firman-Nya dan selalu percaya kepadanya. Sebentar kita akan sama-sama berdoa, kita akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang berjudul percaya segala sesuatu. Ya, puji Tuhan, di mana para pengurus pemuda menugaskan ya para khotbah untuk mengambil satu tema yang sangat menarik, yaitu kasih itu bla 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 bla, kasih itu bla 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 bla. Dan pada kesempatan kali ini kita sama-sama mau belajar bahwa kasih itu adalah percaya segala sesuatu. Kalau kita melihat kata percaya, maka kata ini bisa dikatakan bahwa saya itu meyakini, saya itu mengimani bahwa apa yang dikatakan oleh misalkan saudara A itu adalah betul adanya. Atau misalkan saya meyakini bahwa si B itu adalah orangnya demikian, oleh karena itu saya percaya kepadanya. Nah, itu bisa kita definisikan sebagai percaya. Namun di sini dikatakan percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, apa yang harus kita sebenarnya benar-benar harus percayai yang sesuai dengan Alkitab. Namun sebelumnya kita mau sama-sama melihat terlebih dahulu, kenapa seseorang itu bisa percaya? Kenapa kita sebagai manusia itu bisa percaya kepada manusia yang lain ataupun sebuah pemberitaan atau sebuah fakta yang ada di dalam media-media. Ambil contoh, misalkan terdengar kabar saudara, ya kita sebut saja saudara Bunga. Nah, mungkin lebih tepatnya saudari Bunga ini kita melihat bahwa dia itu sedang berjalan sama saudara Budi. Wah, kita melihat ada fakta. Lalu kita percaya bahwa Bunga dan Budi itu sedang berpacaran. Itu kan ada fakta, ada yang kita lihat, ada bukti. Itu kenapa kita bisa percaya terhadap sebuah peristiwa. Lalu jika kita percaya kepada saudari Bunga ini, misalkan saya pernah minta tolong ke saudari Bunga, tolong dong belikan saya minuman, es jeruk tapi jangan asam, harus manis. Ketika si saudari Bunga ini membelikan es jeruk itu, wah dia betul membelikannya dengan rasa yang kita suka. Tidak asam, manis, dan segar. Oleh karena itu kita bisa percaya kepada orang tersebut. Orang yang bisa kita andalkan. Itu juga bisa disebut percaya. Namun pada pagi hari menjelang siang ini kita belajar dari satu tokoh. Di mana satu tokoh di dalam Alkitab ini, dia itu percaya segala sesuatunya. Mari kita melihat Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9 sampai 22. Agak panjang, tidak mengapa. Kita mau perhatikan sejarah Alkitab ini lebih seksama lagi, lebih fokus lagi. Agar apa yang dicontohkan dari tokoh ini bisa kita resap seutuhnya. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9 sampai 22. Saya akan bacakan. Di dalam nama Tuhan Yesus membacakan Alkitab. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup
bergaul dengan Allah. 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya lah haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, sesuai dengan judul pada kebaktian pemuda hari ini, percaya segala sesuatu. Kita akan belajar daripada tokoh Nuh, bagaimana dia percaya. Nah, seringkali kita mendengar kisah ini di sekolah minggu ataupun seringkali juga disampaikan di dalam khotbah Nuh. Yang sering disampaikan adalah air bah, bahtera dan bahtera. Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh. Namun pada kebaktian pemuda hari ini kita akan belajar tiga hal yang dipercayai oleh Nuh sehingga dia itu bisa selamat. Nah, dari 3 hal ini kita juga bisa belajar dari Nuh sehingga kehidupan kekristenan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Hal yang pertama yang kita bisa belajar dari apa sih yang dipercaya oleh Nuh? Apa sih yang harus dipercaya oleh Nuh sehingga dia bisa selamat? Kita melihat kembali di ayat yang ke-13. Masih di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan kembali. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kita loncat ke ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Hal pertama yang harus dipercayai oleh Nuh adalah penghakiman dari Tuhan. Bagaimana Nuh harus percaya bahwa nantinya Tuhan akan mengakhiri hidup segala makhluk. Dengan apa? Dengan air bah. Di situ dikatakan di ayat yang ke-17, sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita renungkan pada saat Nuh posisi
Nuh kita bayangkan sebagai posisi Nuh, apakah kita bisa percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar adanya? Kita bisa bayangkan di zaman Nuh itu tidak pernah yang namanya air jatuh dari langit. Yang artinya tidak pernah turun hujan satu kali pun selama berapa lama? Selama beribu-ribu tahun lamanya. Wah, tahu dari mana? Nah, kita bisa lihat Kejadian pasalnya yang kelima. Nah, kita bisa melihat di sana dari ayat yang pertama sampai yang ke-32, kita bisa hitunglah kira-kira berapa ribu tidak pernah turun hujan. Yang artinya pada zaman Nuh hanya ada embun. Embun yang dari pagi, subuh ke pagi, kira-kira mungkin jam 4, jam 5, di situ ada embun. Hanya ada itu. Oh, mungkin orang yang rajin bangun pagi bisa melihat, oh ada air kayak kabut gitu, kayak awan. Oh iya, membasahi semua tanah dan juga tumbuhan. Tetapi yang harus kita ingat, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat air turun dari langit. Tidak ada. Baik Nuh pun tidak pernah melihat air turun dari langit. Yang artinya awan gelap mereka tidak pernah lihat. Awan yang hitam yang sekarang kita sering lihat, itu Nuh tidak pernah melihat dan orang sejamannya tidak pernah melihat. Bayangkan, ketika Tuhan mengatakan ada akan hujan, akan ada awan yang akan nanti segumpal awan yang akan menurunkan air. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana Nuh bisa percaya akan hal itu bisa terjadi? Sesuatu hal yang sangat mustahil. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak pernah melihat awan, ya ambil contoh warna ekstrim, awan pink. Ya mungkin saya nggak pernah melihat awan warnanya pink. Nah tapi di Alkitab mengatakan nanti ada muncul, misalkan ya contoh ekstrim, nanti akan ada muncul awan pink ketika hari Tuhan datang. Mana Tuhan, awan di sini juga putih, ada awan warna hitam, mungkin ada warna abu-abu, tapi tidak pernah muncul awan warna pink Tuhan. Itu yang terjadi di dalam zaman Nuh, tidak pernah terjadi. Dan yang lebih luar biasanya lagi di situ dikatakan, masih di ayat yang ke-17, bahwa segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit akan musnah oleh air bah. Ya mungkin kalau kita perhatikan, ingat zaman Nuh dan zaman sebelum Nuh, itu manusia itu kalau bisa dikatakan hidupnya begitu enak. Ya meskipun harus bekerja segala macam ya. Karena ruang lingkup masih nyaman, terus tanah tidak usah berebut dengan orang lain, rumah tinggal tebang kayu, kita bangun rumah di sana, bangun keluarga dengan enak, begitu nyamannya kondisi mereka. Ingat, tidak ada tanda-tanda satupun bahwa dunia akan binasa waktu itu. Tidak ada. Hanya satu, yaitu sebuah nama, Metusalah. Hanya itu. Kalau kita lihat dalam Kejadian, di pasal 6, pasal 6 sebelumnya, tidak ada satupun yang menceritakan bahwa dunia itu ada bencana, ada pemberitaan bahwa dunia akan hancur, tidak ada. Hanya pada zaman Nuh saja. Dan satu tanda yang tadi nama Metusalah. Bagaimana Nuh bisa percaya? Bagaimana seorang Nuh bisa percaya bahwa itu nanti akan terjadi? Hal penghakiman dari Tuhan itu akan terjadi. Nah itu yang mau sama-sama kita belajar daripada Nuh. Dimana kalau kita meneliti Alkitab dan melihat kondisi dunia, ya mungkin video ini diupload masih pandemi ya, masih WFA, ada yang masih belajar dari rumah. Coba kita bayangkan apa harapan kita ke depannya. Berharap yang baik boleh, sangat boleh. Saya juga berharap ke depannya baik ya. Ya misalkan apalagi saya punya anak, ya Yosa itu ya kalau dia punya mimpi mau mungkin jadi YouTuber juga gitu ya. Mungkin boleh juga gitu ya. Tapi yang terbaik lah, mimpi apa yang dia ingin capai, saya dukung sebagai orang tua. Ya mungkin dia nanti akan nikah, terus nanti saya juga punya cucu, ada harapan-harapan itu. Tapi harus yang kita sadari sebagai orang Kristen adalah 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya akan bacakan.
2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, ini salah satu ayat yang benar-benar tersurat bahwa hari Tuhan itu akan seperti itu. Unsur-unsur di dunia akan lenyap oleh nyala api. Ya, ada yang menafsirkan meteor nanti jatuh, ada yang menafsirkan dengan manusia itu sendiri yang membuat bumi itu rusak, perang nuklir lah, segala macam lah. Mungkin ada perang virus, perang bakteri. Tapi di sini dengan jelas dikatakan bahwa unsur-unsur dunia akan lenyap semuanya. Nah, sama seperti zaman Nuh. Kita sudah menerima firman dari Tuhan. Ya, kalau misalkan ditarik secara ekstrim, Tuhan mengatakan langsung kepada kita bahwa nantinya dunia itu akan hancur. Apakah kita bisa bersikap sama seperti Nuh? Percaya. Percaya bahwa dunia itu nantinya akan hancur. Percaya bahwa nanti bukan hanya ada COVID-19, tapi mungkin ada COVID-1090. Yang artinya penyakitnya lebih luar biasa lagi. Efeknya lebih luar biasa lagi. Itu harus kita yakini di dalam keimanan kita. Dan Tuhan begitu sayangnya kepada kita, sehingga kalau zaman Nuh hanya satu nama dan firman Tuhan sebagai sumbernya. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan berbagai banyak tanda-tanda bahwa hari Tuhan semakin dekat. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ya, ini adalah satu perikop di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19, tapi kita akan fokus kepada ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan Lukas pasal 21 ayat 10 sampai yang ke-11. Lukas pasal 21 ayat yang ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, mungkin sudah pernah saya ungkapkan bahwa suasana dunia sekarang semakin memanas. Ya, yang terbaru-baru ini adalah tidak terlalu baru, sebulan atau 2 bulan sebelum bulan Agustus, itu bagaimana Indonesia perang dagang dengan Uni Eropa. Minyak kelapa sawit kita diprotes keras di sana dan akhirnya hampir terjadi pemblokiran minyak kelapa sawit. Mungkin bagi saudara-saudari, teman-teman yang tahu update terbaru, mungkin bisa memberitahukan dan koreksi saya. Tapi pada saat berita ini saya dengar, wah luar biasa ya, Indonesia bisa perang dagang. Gak hanya satu negara, tapi Uni Eropa. Uni Eropa itu terdiri dari beberapa negara Eropa yang kuat-kuat. Luar biasa. Lalu Indonesia juga berperang teritorial ya dengan China. Ini masih hangat juga Pulau Natuna, meskipun sekarang sudah meredak. Masih banyak lagi berita-berita internasional yang kalau kita lihat di dalam media, yakin dan percaya kita akan dibuatnya gusar. Ya, kita akan dibuatnya gelisah. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak gelisah, berarti teman-teman kebanyakan main TikTok atau lihat IG. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita melihat media internasional, ini sudah terjadi. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-10, sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan akan semakin parah. Dan akan semakin luar biasa. Dan yang kita alami sekarang adalah di ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, kita bisa fokus kepada penyakit sampar. Nah, penyakit sampar di sini adalah penyakit daripada hewan, di mana ada dari hewan menularkan penyakit ke manusia. Itu adalah penyakit sampar. Nah, kalau kita perhatikan penyakit sampar ini kita juga alami sekarang.
yang menyebabkan kita ya PSBB lah, WFA lah, SFH lah ya, studi from home. Itu adalah COVID-19 ya. Penyakit sampar COVID-19 adalah termasuk dari yang tadi. Itu masih skala kematiannya itu masih presentasinya kecil. Sangat-sangat kecil. Ya di bawah 10% kalau kita rata-ratakan secara global. Tetapi nantinya akan ada lagi yang tadi saya sudah sebutkan COVID 1090 ya. Di mana penyakit ini memusnahkan sepertiga daripada penduduk manusia dicatatkan di dalam Alkitab. Luar biasa sekali. Kita baru mungkin yang testernya. Nih Tuhan kasih COVID-19. Dikasih. Supaya apa? Supaya kamu menyadari bahwa nantinya hari penghakiman itu sudah dekat. Dan di situ dikatakan ada hal-hal tanda-tanda yang dahsyat. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang mengikuti perkembangan ekonomi. Mungkin ada yang bisa ngecek sekarang di bulan September, saya nggak tahu harganya berapa. Tapi di bulan Agustus, kemarin Sabtu malam saya cek, harga emas itu sudah tembus 1 juta. 1 juta. Waktu saya nikah, ini harga emasnya masih 500 ribuan ya. Nikah itu 2 tahun lalu. Dan 4 atau 5 bulan terakhir sebelum Agustus, itu harganya masih sekitar 600 ribuan. Jadi dalam waktu 4 bulan, naik hampir 100% harga emas itu. Luar biasa bukan? Harga ini kalau bisa kita lihat sejarah dunia, itu sama persis dengan krisis-krisis ekonomi yang sedang terjadi. Tapi kalau kita lihat perkembangan harga emas, itu makin lama makin naik, wah luar biasa. Bagi teman-teman yang investasi emas, mungkin kalau kita investasi emas, 600 ribu nih, anggap saja bulan Februari. Berarti di bulan Agustus, teman-teman sudah untung 400 ribu. Itu investasi mana lagi? Lebih hebat daripada investasi bodong. Investasi bodong aja tidak bisa pasti, ini pasti. Itu bukankah tanda yang luar biasa, tanda yang dahsyat. Saya nggak tahu nanti Yosa kalau nikah harga cincinnya berapa ya, kadar emasnya berapa ya. Mungkin ini nggak bisa 1 gram, 2 gram, mungkin mainnya itu udah 0,1 gram karena saking mahalnya. Itu adalah tanda daripada Tuhan. Dan tidak hanya kondisi-kondisi lingkungan yang Tuhan berikan, yaitu kondisi manusia itu sendiri yang semakin aneh dan Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan bacakan hanya di ayat yang pertama dan keduanya saja. Nanti teman-teman bisa baca untuk lengkapnya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau kita melihat di bawahnya, wah makin luar biasa manusia itu. Di mana manusia itu makin lama makin hari, apa yang dipentingkan adalah keinginan hatinya. Kalau teman-teman berkaca 2 tahun saja, kasus LGBT di Indonesia tidak akan meledak sampai sekarang dan tidak ada satupun LGBT yang membuat akun channel YouTube Indonesia. Lihat sekarang. Ada kali 100 akun channel YouTube yang mengangkat LGBT dan dia mengaku dia LGBT. Nah, kalau nanti 10 tahun, ya nggak tahu ya. Mungkin di Amerika udah lebih naik lagi tingkatannya LGBT-nya, Indonesia ya hampir mungkin sama seperti Amerika. Tapi saya rasa akan cepat lah. Ya. Nah, kenapa di COVID-19 kok percayanya penghakiman sih? Ini konyol yang khotbah. Bukannya beri kedamaian malah menakut-nakui. Itulah yang kita harus percaya. Itulah yang harus kita imani. Bahwa dunia tidak akan semakin baik. Apalagi pemuda. Jangan gantungkan harapan kita pada mimpi-mimpi kita.
Oh, saya mau jadi sukses, boleh. Oh, saya mau jadi orang tua yang lihat anaknya sukses, boleh. Tapi bukan itu kita gantungkan harapan kita tinggi-tinggi. Tapi apa yang harus kita percayakan, apa yang harus kita gantungkan harapan kita tinggi-tinggi, kita lanjutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 16. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16, kita akan lanjutkan. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15, beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kita akan loncat ke ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya. Sebelumnya kita melihat, kita harus percaya bahwa ada yang namanya penghakiman dari Tuhan. Selanjutnya kita juga harus percaya ada keselamatan daripada Tuhan. Itulah yang harus kita tinggi-tinggi. Harapan kita harus digantungkan setinggi-tingginya kepada apa? Keselamatan. Keselamatan itulah tujuan utama kita, bukan hal yang lain. Pada zaman Nuh, keselamatan dari Tuhan berbentuk bahtera, ya. Dimana kalau mau selamat harus masuk bahtera. Yang mau masuk bahtera ya Nuh dan juga si isi keluarganya dan juga menantu-menantunya. Apakah Nuh memberitakan kepada orang lain? Di dalam Alkitab tidak diberitahukan. Tapi kalau kita berpikir secara logika, bahtera itu sangat besar, ya. Bahtera itu kalau saya tidak salah ingat itu bisa memuat 3 lapangan sepak bola ukuran internasional. 3 lapangan sepak bola. Betapa besarnya itu. Apakah orang-orang tidak melihat, oh itu ada bahtera yang begitu besar, ada kapal yang begitu besar dibangun, kira-kira buat apa ya? Ya secara logika ya, pasti ada yang bertanya, pasti Nuh juga, ya nanti ada air bah. Dan alhasil hanya satu keluarga yang selamat. Dan juga tidak hanya untuk manusia, tapi di situ juga untuk hewan. Namun pada zaman sekarang, keselamatan Tuhan itu dapat dari mana? Keselamatan Tuhan itu datangnya dari mana? Kita harus dapatkannya melalui apa? Kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita akan buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia, siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kalau kita orang Kristen seharusnya tahu keselamatan itu dari mana. Yaitu daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau Nuh keselamatannya adalah diselamatkan jiwanya, diselamatkan fisiknya, di mana dia masuk bahtera tidak musnah bersama-sama dengan yang lainnya. Namun kalau kita menyadari sekarang Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Masuk ke mana? Kita akan melihat di dalam Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Yang artinya Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Masuk ke mana? Masuk ke surga. Ya, saya pernah nanya iseng ya kepada pemuda Kopo. Pertanyaannya sangat simpel. Kamu mau masuk surga? Mau, ya kita semua kalau ditanya itu pasti mau masuk surga. Nah, pertanyaan selanjutnya, surga itu tempat seperti apa? Surga itu gimana sih? Di surga itu kita ngapain sih? Gitu. Coba kita renungkan dalam-dalam, mau masuk surga? Mau. Kalau anak kecil paling lantangnya mau gitu. Tapi kalau kita sekarang sudah pemuda, sudah bisa berpikir lebih dalam lagi, kalau masuk surga emangnya mau ngapain? Ya, kalau masuk surga emangnya mau ngapain? Oh, kita mau bersenang-senang, bla 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 bla. Nah, kalau gitu mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Kenapa? Menderita. Seringkali jawaban itu yang seringkali terkilas di dalam benak kita. Tapi apakah kita benar-benar percaya surga? Apakah benar-benar kita percaya bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan? Seringkali yang tadi hanya jawaban-jawaban klise, jawaban-jawaban dalam tanda kutip, jawaban-jawaban suci, ya. Jawaban yang sesuai dengan kaidah Alkitab. Ya, kalau kita ulangan 1 tambah 1 jawabannya berapa? Oh, guru katakan semuanya 2. Buku pelajaran mengatakan 2. Oh, faktanya 1 tambah 1 itu digabungkan jadi 2. Tulislah 2. Tapi apakah kita benar-benar percaya 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Ini bukanlah hal yang ngikutin orang, yang bisa kita, berdasarkan Alkitab, ya udah berdasarkan Alkitab, saya ngikut-ngikut aja. Tidak, tapi kita harus percaya sepenuhnya. Karena apa? Karena kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, mari kita sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan, satu gembala. Yang artinya keselamatan dari Tuhan melalui satu gembala. Dan tidak hanya satu gembala, tetapi satu kawanan. Kembali lagi, percaya keselamatan daripada Tuhan, percaya bahwa surga itu benar-benar hal yang ingin kita tuju. Kalau begitu, kita juga harus percaya bahwa keselamatan itu juga datang dari satu kawanan, yang artinya satu gereja. Keselamatan datang daripada satu gereja. Sama seperti bahtera, di mana Nuh masuk dalam satu bahtera yang dibuat melalui Nuh oleh Tuhan. Kaidahnya, blueprint daripada bahtera itu semuanya daripada Tuhan langsung. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Blueprintnya mana Tuhan? Blueprintnya mana? Bahtera kita mana? Inilah blueprint kita. Alkitab kita, itulah blueprint kita sehingga kita bisa masuk dalam keselamatan. Masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang harus kita ingat sekarang bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki kita untuk percaya keselamatan itu dari satu gereja. Ada yang mengatakan seperti ini, saya sakit hati sama, ya kita kembali lagi, saudari Bunga. Ya, misalkan saya pernah ditolak cintanya sama si saudari Bunga. Aduh, saya sakit hati, sudah saya keluarkan, gelontorkan semua tenaga, waktu, uang saya untuk apa? Mengadakan surprise, semuanya juga mendukung, dilihat cocok sama saudara-saudari yang lain, teman-teman yang lain, bahkan pengurus juga mendukung. Ditolak cintanya sama saudari Bunga ini. Saya undurlah daripada gereja. Mengatakan, kan Tuhan tidak memandang gereja ya, betul nggak? Kan Tuhan yang penting kita beribadah,
Ya gereja ya cuman label, cuman merek. Tapi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, gereja adalah kawanan domba Tuhan. Jika kita keluar daripada kawanan, berarti gembala kita siapa? Kalau kita masuk ke dalam satu kawanan, di dalam Alkitab jelas mengatakan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita lepas daripada kawanan, nah gembala kita siapa? Ada gembala kita, ada hati. Ya. Hati kita nyaman di mana? Itulah gembala saya. Makanya tidak heran banyak sekali yang pindah kawanan. Oh, saya nyamannya di sini. Untung masih satu cabang ya, bukan. Untung masih satu gereja Yesus sejati. Coba berbeda. Kan nyamannya saya di mana? Oh, gereja Yesus sejati brandnya ini. Terus dia keuntungannya mementingkan dogma. Terus saya senang yang kebaktiannya sunyi senyap gitu. Senang yang pengkhotbahnya satu arah. Oke, gereja Yesus sejati saya masuk. Oh, saya tidak suka yang kayak tadi. Saya sukanya yang riwe, terus pujiannya yang heboh, terus pengkhotbahnya yang rame, bisa bercanda gitu. Ya saya masuk yang sana. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan apa? Carilah kebenaran itu, sehingga engkau menemukan kawanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan gara-gara label, ada nih gereja Yesus sejati, oh ya ini sejati nih. Pasti masa sejati salah-salah sih, wah ini pasti nih. Selidikilah. Dan imanilah itu. Jadi mari kita sama-sama percaya. Kalau kita percaya yang tadi ya, yang penghakiman, maka kita harus juga percaya adanya keselamatan daripada Tuhan. Hal yang terakhir, Kejadian pasal 6 ayat 19 sampai 21. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan Kejadian pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 21 ayat yang ke-19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa 20. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Apa yang harus kita percaya selanjutnya selain tadi? Ya, penghakiman daripada Tuhan dan juga keselamatan yang satu-satunya dari Tuhan. Jika kita perhatikan di ayat yang ke-19 sampai 21, kita bisa membayangkan. Ya mungkin teman-teman bisa membayangkan ada enggak hewan bermata 3, berkaki 5, terus bersayap 6? Kebayang enggak? Pasti enggak kan, bentuknya seperti apa juga pasti menerawang semua. Nah, apakah Nuh tahu ada yang namanya kaki 1000? Tahu yang namanya ada ular kobra? Tahu ada yang namanya gajah mini? Yang nggak tahu saya beneran ada atau enggak ya. Kuda poni, ya itu mungkin kuda poni hasil mutasi. Atau mungkin kuda-kuda yang lain lah, jenis yang lain lah. Apakah Nuh tahu? Enggak kan? Tapi Nuh percaya atas pengaturan Tuhan. Yang ada di batra itu semuanya sudah semuanya. Nuh harus percaya itu. Nuh harus percaya bagaimana pengaturan Tuhan membawa segala hewan yang ada di seluruh penjuru dunia masuk muat ke dalam bahtera. Dan tidak hanya itu, yang menarik, dia 21, Nuh harus bawa makanan. Nuh harus bawa makanan. Untuk siapa? Untuk sekeluarganya. Dan tidak hanya sekeluarganya, tapi bagi siapa? Bagi mereka. Mereka itu siapa? Itu tadi hewan kaki 1000, ular, gajah, kuda, macan. Bayangkan makanan apa yang dibawa oleh Nuh. Berapa banyak macam. Berapa banyak kilogram mungkin. Nggak tahu ya, 5.000 ton mungkin. Dan terpikir nggak? Air bah itu surutnya berapa lama?
Ada yang mau bisa cari, wah, dikasih tahu oleh Tuhan bahwa ada 40 hari masa yang tergenang dan 40 hari lagi masa surut. Ya, mungkin saya salah ya ingatnya. Ya, seperti itu. Ada satu masa yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Nuh bahwa 80 hari misalkan air bah itu akan surut. Ada? Nuh percaya apa yang dia usahakan, apa yang dia kumpulkan, itu Tuhan akan cukupkan. Berdasarkan pengaturan Tuhan, Tuhan akan memelihara keluarga Nuh dan juga hewan-hewan dengan makanan yang ada. Bagaimana kita bisa percaya sampai seperti itu? Mungkin di sini ya ada beberapa pemuda yang saya bilang luar biasa lah gitu ya. Semuanya itu kerja rodi ya untuk bisa menghasilkan sebuah rekaman yang mereka juga terlibat dalam ibadah online dan segala macam, luar biasa. Ya. Tapi yang patut kita sama-sama harus perhatikan, seberapa banyak makanan itu dikumpulkan. Seberapa banyak kita harus bergiat di dalam Tuhan. Kita bisa bayangkan saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya pengalaman naik motor dari Bandung ke Jakarta, itu kira-kira 4 kali isi bensin. Ya, 4 kali isi bensin motor, kira-kira anggapannya 70.000 lah. 70.000 4 kali isi. Pertamax. Jakarta, Bandung, Jakarta. Ya. Nah, sekarang contoh sederhananya, saya disuruh dari Bandung ke Lombok misalkan. Oh, lebih jauh daripada Bali ya. Bandung ke Lombok. Nah, mungkin trip berikutnya. Bandung ke Lombok. Terus saya harus bawa berapa banyak? Ada yang bisa tebak? Dengan motor ya, bukan dengan mobil. Berapa banyak duit yang harus saya belikan buat bensin? Taruhlah 1 juta. Nah, saya harus percaya. Dengan 1 juta, saya bisa ke Bandung, ke Lombok, dan Lombok ke Bandung PP dengan 1 juta untuk bensin. Tidak punya pengalamannya cuma sebatas Jakarta-Bandung, nggak tahu motornya kuat atau nggak, jebol nggak itu, ya kan? Fisik saya kuat nggak? Nah, kita coba bayangin aja deh, kayak gitu. Bayangkan Nuh, makanan yang dia nggak tahu kapan surutnya, yang dia nggak tahu hewan itu seberapa banyak, nggak tahu ada yang misalkan ada yang rakus anaknya itu, atau ada yang lagi diet. Seberapa banyak makanan yang harus disediakan. Itu adalah kepercayaan yang begitu luar biasa daripada Nuh. Percaya segala sesuatu apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah benar, ya dan amin. Bisa nggak kita seperti itu? Kita dituntut sampai harus ke sana. Sama seperti Nuh. Dia itu begitu luar biasanya percaya atas pengaturan Tuhan. Percaya apa yang dia sediakan, makanan yang dikumpulkan cukup. Karena apa? Ada Tuhan. Nah, kalau kita sekarang diam di dalam bahtera, percaya nggak atas pengaturan Tuhan, kehidupan kita dipelihara 1.000.000%. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, anak Tuhan tidak akan ditelantarkannya. Kita percaya nggak pengaturan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Sehingga kehidupan kita bisa dipelihara. Ingat, dalam kasus Nuh, fisiknya yang diselamatkan. Tetapi dalam kasus kita adalah jiwa kita yang diselamatkan. Yang artinya, bagaimana kita percaya 100% akan pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa kita. Yang artinya banyak sekali yang harus kita korbankan. Ya, termasuk tadi, keegoan, kenyamanan hati kita. Oh, saya sudah, misalkan mungkin teman-teman ada yang bekerja. Ini contoh yang sangat klasik dan mungkin teman-teman sudah bosan. Saya sudah menjabat sebagai direktur, bagaimana direktur itu kerjanya 24 jam. Kalau saya bolos sehari, saya dipecat lah jadi direktur. Nah, teman-teman tahu ya arahnya kemana? Ya ke Sabat. Percaya nggak kalau misalkan saya jadi karyawan biasa nggak bisa naik nih gara-gara Sabat. Tuhan pelihara jiwa kita. Untuk apa? Selamat. Nah, bagaimana kita
bisa seperti itu? Bagaimana kita bisa mencapai selevel seperti Nuh? Tidak mungkin Tuhan, itu adalah perkara yang mustahil. Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Teman-teman juga mungkin bisa baca di rumah. Kita baca bersama-sama, sesuaikan dengan tempo saya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh bisa percaya sih hal yang mustahil? Ya, air turun dari langit. Ya, kalau misalkan sekarang yang mustahil, uang 100.000 turun di depan Borma gitu. 1 M. Kok bisa percaya sih? Oh, saya percaya, oleh karena itu saya tungguin tuh di depan bundaran Borma sehari semalam, saya tungguin. Pasti turun. Ya kan? Kalau percaya kita pasti tungguin. Kalau nggak percaya mungkin ya udahlah, tunggu aja di rumah. Ya, mungkin dengar kabar burung dari kita baru ke sana. Tapi kalau kita percaya seutuhnya, kita akan mengusahakan hal itu. Sama seperti Nuh. Kenapa sih bisa percaya air turun dari langit? Kenapa bisa percaya bahtera itu bisa menyelamatkan? Kenapa sih bisa percaya kalau misalkan saya di bahtera akan selamat dan pengaturan Tuhan pasti baik? Kenapa? Bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Bergaul. Yang artinya sering ngobrol, sering ya istilahnya bertatap muka, sering ketemu, sering bersanda gurau, itu namanya hidup bergaul. Yang artinya kalau bergaul, pemikiran Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ya kalau misalkan teman-teman lihat dalam kehidupan sehari-hari, coba teman-teman, jangan dicoba juga sih. Contohnya, lihat teman kita yang bergaul dengan, sambil contoh ekstrim, yang free sex. Apakah teman kita tidak pengaruh jadi free sex? Silakan dijawab sendiri. Kalau misalkan teman-teman kita bergaul dengan LGBT, ya bergaul ya bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar teman. Apakah pemikiran LGBT tidak masuk ke dalam teman kita tersebut? Bisa teman-teman jawab sendiri. Nah di sini dikatakan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya memuji Tuhan, tapi satu hal yang paling penting adalah hidup bergaul dengan Allah adalah hidup penuh dengan doa Roh Kudus. Yang lain banyak baca Alkitab, banyak. Bahkan ada yang jadi profesor Alkitab. Yang lain banyak memuji Tuhan yang lebih sampai mencucurkan air mata, orang yang dengernya aja bisa sambil nangis. Banyak. Tapi kenapa sepertinya kebenaran Tuhan tidak dibukakan kepada mereka? Kenapa? Kita ada Roh Kudus. Itu kuncinya. Kalau kita ingin percaya segala sesuatu apa yang difirmankan oleh Tuhan seabrek ini, doa nggak kita Roh Kudus? Atau kita pas kebaktian ibadah online, doa lah gitu. Atau pas kita persekutuan kebaktian online, kita doa. Yang sisanya? Oleh karena itu seringkali kita mengatakan kehidupan orang yang sempurna itu mustahil. Ya kan? Kalau kita melihat di Alkitab, kamu harus sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Banyak yang mengatakan itu mustahil. Itu adalah perkara yang jauh di atas awan-awan. Itu hanyalah kata motivasi. Tapi kita lihat di bahasa Inggrisnya tidak bercela adalah perfect, sempurna. Kata Tuhan ya. Apakah kita bisa membantah? Itu spesial kasus lah. Ya kalau spesial kasus dia enak banget ya spesial kasus gitu. Kalau begitu yang hal-hal yang bisa sempurna itu semua spesial kasus gitu. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab semuanya spesial kasus. Kalau gitu kita ngapain? Kasus umum? Ya kan enggak. Kita juga dituntut sama seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan lebih hebatnya lagi kita ada Roh Kudus. Nuh ada Roh Kudus nggak? Nggak. Ayub ada Roh Kudus nggak? Nggak ada. Kita ada, tetapi kenapa kita malah memble sebagai pemuda? Kita harusnya lebih bergiat di dalam Tuhan. Kita seharusnya lebih hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan kita bisa hidup benar.
kita bisa hidup tidak bercela. Sehingga kita benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Bukan hanya Kristen, udah selesai. Bukan hanya, oh dilihat kamu aktif, enggak. Tapi benar-benar bisa dilihat oleh dunia. Benar-benar bisa dilihat bahwa, oh engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Engkau percaya segala sesuatu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Kita akan tutup kebaktian pemuda kita dengan sama-sama menyanyikan Kidung Rohani nomor 366. Bait yang pertama. Berimanlah kala sunyi jalan, Dia lihat dan tahu segala langkah. Yang terhina tak pernah Dia tinggalkan. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada bait yang kedua. Berimanlah kala doa belum terjawab. Permohonanmu takkan Dia lupa. Nantikan Dia percaya dan bersabar. Berimanlah Dia akan berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada bait yang ketiga. Berimanlah dalam duka dan derita. Hatinya rasakan sengsara. Pada Tuhan serahkanlah semua beban berat dan khawatir. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada bait yang terakhir, bait yang keempat. Berimanlah walau hidupmu gagal. Berimanlah Dia pasti sediakan. Tuhan tegak di tengah kehancuran. Dia berkuasa di tahta. Berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Ya, sebuah pujian yang sangat menguatkan hati kita, di mana di sini dikatakan berimanlah kepada Tuhan. Dia tahu segala langkah kita, Dia tahu segala kesesakan hati kita, Dia tahu segala beban berat dan khawatir kita. Luar biasa Tuhan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa sempurna seperti yang Dia kehendaki. Agar kita bisa percaya segala sesuatu yang Dia katakan adalah ya dan amin. Sebentar lagi kita akan sama-sama, kita akan berlutut berdoa. Kita doakan mungkin pada saat video ini di-upload, di mana COVID-19 masih ya menjadi sebuah polemik di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, ya kiranya fokus doa kita, ya kalau fokus doa yang pada umumnya cepatlah berlalu pulih. Tetapi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama fokusnya bukan ke sana. Tapi Tuhan tolong kuatkan hati saya, tolong kuatkan iman saya. Mumpung COVID-19, bukan COVID-1090. Yang artinya pandemi ini tidak terlalu begitu menyengsarakan kita. Sampai kita harus berkorban begitu banyak. Sampai kehidupan kita begitu rusak. Tidak. Tapi mumpung masih ada waktu, Tuhan masih memberikan tanda-tanda. Akhir zaman sudah semakin dekat.
Tuhan tolong kuatkan iman saya melalui Roh Kudus-Mu, sehingga iman saya tidak berpaut kepada A, B, C, D, hanya kepada Engkau saja. Kita juga berdoa bagi teman-teman kita yang kita tahu sakit dan juga lemah imannya, dan juga kita berdoa ya kiranya Tuhan memberikan tangan-tangan yang telaten terhadap petugas medis sehingga mereka bisa menghadapi pandemi ini dengan baik dan juga disertai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita berlutut, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berimanlah pada Tuhan
Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan, berimanlah pada Tuhan. Dari tahta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Amin. Amin. Ya, demikian kebaktian pemuda pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.